Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Kemang Sore hadir. Jumpai Insan Madani semuanya di program siar Religious Land edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-30 Oktober 2025. Nah, Insan Madani tentu nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak live streaming di madani.com serta di Madani Official di Instagram Madani FM Bojonegoro. Nah, sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus menggugah selera ilmu ya, yakni fikih kuliner. Bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Lukman Hakim LCMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya. Temanya juga menarik, fikih kuliner. Jadi lapar dong. Ya betul lah. Iya. Oke, namun tentu kita harus makan sesuai dengan syar'i begitu ya. Jangan makan betul. Asal dimakan begitu. Kira-kira makanan itu halal atau haram, makanan itu baik atau tidak dalam syariat agama Islam gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Insan Madani beliau akan mengupas tuntas bagaimana Islam mengatur soal makanan, mulai dari bahan cara hingga adab atau mungkin nanti bagaimana dasar-dasar hukumnya begitu ya. Oke, baik. Ustadz mungkin kalau boleh tahu tentang fikih kuliner ini bisa dijelaskan terkait dasar hukumnya dan seperti apa sebenarnya itu? Iya, terima kasih Bang Komang, Insan Madani yang dimuliakan Allah. Jadi topik kita cukup menarik karena kita bicara tentang fikih kuliner. Yang mana fikih kuliner ini sekarang populer ya. Karena hubungannya berkaitan dengan bagaimana Islam memandang beberapa makanan. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Dan juga kuliner ini kan sebagian orang itu punya hobi kuliner Bang ya. Jadi punya hobi mencicipi makanan tradisional, makanan modern dari satu daerah ke daerah yang lain itu. Oleh sebab itu kajian tentang fikih kuliner itu menarik untuk kita dalami sehingga kita tahu bagaimana hukum halal dan haram berkaitan dengan makanan. Oleh sebab itu Bang Omang, kalau kita bicara tentang halal dan haram yang berkaitan dengan makanan, di dalam fikih klasik itu disebut sebagai fikhul at'imah, fikih makanan. At'imah itu jamak dari to'am. To'am itu ya makanan yang kita konsumsi itu. Nah, dalam istilah fikih kontemporer disebut fikih kuliner itu. Karena istilah ini perlu untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman Bang Omang. Apalagi sekarang juga ada makanan-makanan yang mungkin dulu belum ada sehingga butuh jawaban atau butuh fatwa yang berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, mengetahui halal dan haram yang berkaitan dengan makanan itu hukumnya fardu ain, artinya kewajiban secara individu, bukan kewajiban secara kolektif. Oleh sebab itu setiap seorang muslim atau setiap muslim itu penting mengetahui ketika mau memakan sesuatu ini halal atau haram, karena hukumnya itu adalah fardu ain. Nah, Bang Komang, kalau kita lihat tentang klasifikasi makanan, ini penting ya, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak ada penjelasannya. Ada hadis, yaitu hadis Abu Darda. Rasulullah bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya yaitu Al-Quran, fahuwa halalun, maka itu halal. Wa ma harama fahuwa haramun. Apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya maka itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mendiamkan maka itu dimaafkan. Oleh sebab itu makanan itu bisa kita kategorikan menjadi 3 macam Bang Komang. Yang pertama itu
manassa asyari'u ala ibahatihi, yaitu makanan yang sudah dinas oleh Allah dan Rasulnya atas kebolehannya. Yang kedua, manassa asyari'u ala tahrimihi, makanan yang sudah dinas oleh syariat tentang keharamannya. Yang ketiga, manassa asyari'u ala adami hillihi atau adami tahrimihi, yaitu syariat menas tidak disebutkan ini halal atau haram. Mungkin sesuatu yang didiamkan oleh syariat, Bang. Oleh sebab itu kita awali dulu makanan yang dihalalkan. Ya, hukum asal makanan itu hukum asalnya ya halal, Bang. Al aslu fil asya al ibaha, hukum asal sesuatu itu ya boleh. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah yang berupa makanan, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi itu ada sayur-sayuran dan juga biji-bijian, itu halal hukum asalnya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara apa saja yang dihalalkan oleh Allah, ya kaidahnya mudah, yaitu kullu ta'amin tahirin la madharata fihi fa innahu halalun. Setiap makanan yang suci, artinya yang suci itu bukan yang najis, Bang. Jadi kalau nanti ada makanan yang najis, maka dihukumi haram. La madharata fihi, tidak ada mudaratnya, artinya dikonsumsi tidak membahayakan tubuh kita. Nah, itu hukumnya apa? Halal. Berarti pokoknya setiap makanan yang itu suci dan tidak membahayakan tubuh kita itu disebut apa? Makanan yang halal. Nah, makanan itu kan ada yang kita konsumsi, Bang. Ada yang hayawanat, ada yang hewan. Hewan itu ya banyak lah, nanti ada sapi, ada kambing, ada ayam dan seterusnya. Kemudian ada nabatat. Nabatat itu tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Ya, ada juga biji-bijian itu. Nah, itu secara umum yang kita konsumsi. Terus kita bahas, Bang. Kalau kita bicara tentang hewan, hewan itu di dalam fikih klasik dan juga di dalam fikih kontemporer yang disebut dengan fikih kuliner itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada al-hayawanu al-bahri, yaitu hewan yang hidup di lautan. Nanti yang kedua adalah al-hayawanu al-bari, yaitu hewan yang hidup di daratan. Nah, kalau kita bicara tentang apa hewan yang hidup di lautan, itu semuanya adalah halal, Bang. Semuanya apa? Halal, ya? Halal. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah, ya, yaitu ada seorang laki-laki yang berlayar, Bang Omang. Kemudian ia tidak membawa perbekalan kecuali sangat sedikit itu. Nah, termasuk persediaan air. Dan ketika itu sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita berwudu, mau sholat kan berwudu, Bang, pakai air yang kita bawa, maka kita akan kehabisan bekal gitu. Nah, sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, afanatawadhu bima'il bakhri, ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dengan air laut, ya? Maka Rasulullah mengatakan, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuh, bangkainya juga halal gitu. Oleh sebab itu disimpulkan oleh para ulama, semua hewan yang hidup di laut maka hukumnya halal. Tidak perlu disembelih. Misalnya ikan yang hidup di laut itu kan tidak perlu apa, Bang Komang? Disembelih. Ya. Tapi dikecualikan. Yang pertama, ma fihi sumun, ketika hewan itu beracun. Misalnya ikan yang hidup di laut dan itu beracun, Bang Komang, meskipun hidupnya di laut, maka haram untuk dimakan, dikonsumsi. Kenapa? Karena membahayakan diri kita. Dan salah satu tujuan syariat atau maqasid as-syariah itu kan hifdzun nafs, Bang, yaitu syariat itu harus memproteksi jiwa. Seorang muslim tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan dirinya. Terus yang kedua yang dikecualikan dari
kehalalan tadi Bang, yaitu hewan yang hidup di laut, itu makana mustakhbathan mustaqdaron, hewan yang dia dianggap jijik, yang kebanyakan orang menganggap itu tidak layak dikonsumsi. Misalnya adzifda itu kalau bahasa fikih kuliner sekarang Bang Omang, itu disebut swiki ya. Swiki itu apa? Yaitu itu katak atau apa Bang? Ya, katak kodok itu. Itu kan sekarang dikonsumsi Bang Omang ya. Nah, ada warung, ada restoran yang termasuk menyediakan daging tadi katak atau kodok itu. Nah, itu diharamkan. Kenapa? Karena yang pertama itu Nabi pernah melarang membunuhnya. Yang kedua itu kategori makanan yang menjijikkan. Oleh sebab itu meskipun katak itu hidupnya di laut atau di air, maka mayoritas jumhur ulama Bang itu menghukumi haram. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat kata itu halal. Kenapa? Karena dulu larangan Nabi terhadap membunuh kata itu berkaitan dengan Nabi khawatir persediaan kata yang oleh tabib itu dokter di masa Nabi Bang ketika itu khawatir persediaan obat, karena kata itu kan bisa dijadikan obat Bang yang secara umum kalau pengobatan tradisional itu kata itu dibuat untuk ketika orang Bang Kemang kena racun ular itu di apa itu namanya digigit ular, maka dengan menggunakan kata itu maka kata itu bisa menyedot racun yang ada dalam tubuh manusia yang digigit ular tadi. Nah, ada kekhawatiran persediaan obat itu menjadi berkurang Bang. Tapi ada yang berpendapat kata itu juga termasuk sesuatu yang menjijikkan, dan dalam Al-Quran itu diantara kaidah halal dan haram itu wa yuharimu alaihimul khaba'ith, Allah itu mengharamkan sesuatu yang jijik ya, itu Bang Kemang. Itu berkaitan dengan makanan makanan yang ada di air gitu. Jadi kaidah dasarnya makanan atau hewan yang hidup di air maka semuanya halal kecuali yang ada racunnya yang bisa menyebabkan kemudaratan. Yang kedua tadi sesuatu yang menjijikkan, tidak layak untuk dikonsumsi itu. Nah, terus sekarang Bang Kemang, bagaimana kalau hewan darat itu atau hayawan al-bari? Maka hewan darat itu banyak nas-nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kehalalannya. Misalnya bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak, yaitu yang meliputi Bang Kemang, yang boleh digunakan untuk kurban. Sapi, unta, kambing. Itu jelas halal gitu. Terus juga misalnya ad-dajjaj. Dajjaj itu ayam. Ayam itu halal. Ayam itu halal. Termasuk juga al-jarad. Al-jarad itu belalang Bang Kemang. Belalang itu halal meskipun mati tanpa disembelih gitu. Dan di dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa, para sahabat itu pernah ikut perang bersama Rasulullah 6 atau 7 kali perang Bang Kemang. Kunna naqulu ma'ahul jarad. Para sahabat itu makan bersama Rasulullah belalang. Nah, belalang itu di sebagian daerah itu masih dikonsumsi Bang. Kalau di Bojonegoro itu Bojonegoro wilayah selatan itu Bang, yang dekat hutan itu umum mengkonsumsi belalang. Tapi bagaimana kalau belalang itu beracun? Gitu. Kalau entung jati gimana di sana? Nah, kalau entung jati itu juga biasa dikonsumsi Bang. Tapi masalahnya perdebatannya itu termasuk yang menjijikkan atau enggak? Kan tadi kaidahnya wa yuharimu alaihimul khaba'ith, yaitu Allah mengharamkan atas mereka sesuatu yang menjijikkan. Nah, dalam fikih untuk mengetahui menjijikkan atau tidak, menjijikkan atau tidak itu kan spekulatif Bang Kemang. Iya benar. Tapi dalam fikih itu dikembalikan ke bangsa Arab yang hidup di kampung atau di kota yang mereka disebut dzutiba as-salimah.
memiliki apa ini nature itu apa ya, melihat sesuatu itu layak dikonsumsi atau tidak gitu ya. Bukan ahlul badiah itu orang Arab yang hidupnya di padang pasir, kalau kita di Bang Komang, di daerah terpencil itu. Mereka kan mengkonsumsi sesuatu yang kadang-kadang bagi orang yang hidup di desa atau di perkotaan itu tidak layak dikonsumsi. Oleh sebab itu kalau dalam mazhab Syafi'i Bang Komang, entong jati ya yang umum dikonsumsi itu di dalam mazhab Syafi'i itu minal khasyarat, termasuk serangga. Dan kalau serangga dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Oleh sebab itu sebaiknya itu dihindari. Meskipun mungkin di beberapa daerah itu menjadi makanan tradisional Bang Komang, yang sudah turun menurun dikonsumsi ya. Tapi masalahnya di era modern ini kan kita artinya persediaan makanan orang itu tidak sekedar bicara makan, tapi juga bicara tentang kualitas Bang Komang ya. Makanya Al-Qur'an bilang wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah kulu mimma fil ardi, dari apa yang ada di dalam di bumi itu halalan thayyibah. Yang halal thayyibah. Thayyibah itu kita tidak sekedar bicara halal secara substansi secara zatnya, tapi kita sudah bicara tentang kualitas makanan itu. Misalnya dalam perspektif kesehatan, ini masuk misalnya 4 sehat 5 sempurna Bang Komang, atau ini baik untuk kesehatan atau tidak. Kan sudah bicara semacam itu, bukan sekedar kita yang penting makan. Kalau mungkin yang penting enak, kadang itu ya. Cari warung makan yang enak gitu, bukan yang halal. Lah persoalan dunia modern yang penting enak ini Bang Komang. Kalau dulu yang penting makan, tapi yang dalam perspektif Islam itu halalan, yang halal secara zatnya. Yang kedua thayyiban, makanannya itu baik. Bergizi, memenuhi kualitas yang dibahas dalam ilmu kedokteran. Juga tadi baik untuk tubuh kita, termasuk cara mendapatkannya Bang Komang itu. Meskipun makanan itu mungkin halal, tapi cara mendapatkannya dari uang korupsi gitu. Uang korupsi kemudian dibuat marung bersama atau makan bersama, meskipun makanannya itu halal dan secara dunia medis itu semuanya bergizi Bang Komang, tapi sumbernya juga asalnya atau cara mendapatkan uang sehingga bisa digunakan untuk makan bersama tadi kan haram. Itu mana halalan thayyibah itu. Jadi halalan thayyibah itu kita bicara substansinya atau zat makanan tersebut harus halal. Kemudian makanan tersebut dalam dunia kesehatan juga memenuhi makanan yang bergizi, disebut bergizi, atau makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, membuat kita sehat dan menghindarkan kita dari penyakit. Kemudian juga sumbernya gitu. Sumbernya juga harus jelas. Tidak boleh sumbernya itu tidak jelas gitu. Itu baik. Terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan terkait tentang makanan ya yang halal, baik, thayyib itu ya. Kira-kira perbedaan antara halal dan thayyib apa sama gitu ya? Kalau halal itu berarti sesuatu yang tidak haram. Yang tadi kan yang haram, yang halal itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Nah, itu yang halal. Yang halal berarti yang nanti kita akan bahas ya, apa saja yang haram itu. Berarti selain yang haram itu halal gitu. Kemudian thayyiban itu bicara tadi Bang Komang, bicara tentang kualitas makanan tersebut. Misalnya gini Bang Komang, nasi itu halal atau haram Bang Komang? Halal. Tapi kalau nasi basi, jadi itu berarti sebenarnya halal, tapi sudah tidak thayyibah, tidak bagus untuk kesehatan. Sehingga kalau umat Islam itu misalnya nasi
nasi basi dibikin nasi goreng Bang Komang, itu juga nggak baik gitu. Meskipun dulu waktu kita kecil itu kan nasi itu biar tidak dibuang itu, meskipun basi itu dibikin nasi goreng. Tapi ketika kita bicara tentang pemahaman halalan thayyibah, berarti makanan yang sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi, nasi yang basi itu, maka meskipun halal tidak masuk yang thayyibah. Maka ketika kita bicara halalan thayyibah, itu secara zat dia halal, tapi juga tadi dia bergizi, memenuhi standar apa yang ada di dalam dunia kesehatan itu. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan aja masuk Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra dari Dander, mau izin bertanya Ustaz. Apakah setiap makanan yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis otomatis diperbolehkan, atau perlu diteliti lebih dalam kehalalannya begitu ya? Makanan. Terima kasih ya Pak Putra. Tadi kita sudah bahas ya klasifikasi hukum makanan di dalam perspektif syariah. Yang pertama, yang Al-Quran dan hadis memberikan nas bahwasanya ini halal. Yang kedua, Al-Quran ataupun hadis memberikan nas ini haram. Yang ketiga itu wa ma sakata anhu fahuwa afun, sesuatu yang Allah dan Rasulnya itu mendiamkan. Nah, kalau tidak dijelaskan ini halal atau haram, maka masuk kategori halal. Kenapa? Karena al aslu fil asya al ibaha, hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu apapun yang ada di dalam bumi ini. Oleh sebab itu, kalau Al-Quran dan hadis tidak menas ini halal atau ini haram, maka berlaku kaidah apa? Kaidah hukum asalnya, yaitu hukum asalnya apa? Boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Dan banyak makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya nggak ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Bang Komang. Oke, baik, saya lanjutkan untuk pertanyaannya Ustaz ini. Bagaimana sebaiknya sikap seorang muslim ketika dihadapkan pada keraguan atau subhat terhadap makanan yang akan dikonsumsi? Dia mau makan ini tapi ragu-ragu gitu ya. Ini halal apa haram? Ini daging apa ini ya gitu. Ya, kalau ini gini Pak Putra, yang pertama, kalau makanannya itu jelas sebagai makanan yang halal itu. Misalnya ayam, kambing, sate, atau daging sapi. 3 ini kan termasuk al-an'am, binatang ternak tadi, yaitu onta, sapi, kambing. Kemudian ayam itu tadi kita bahas ya, ada dajjaj itu ayam. Itu semuanya halal itu. Nah, ketika makanannya halal, yang kita permasalahkan itu apakah ini disembelih sesuai dengan syariat atau tidak. Misalnya ayam itu kalau kita hidup di Jakarta Bang Komang dan Jabodetabek, itu kan sering muncul istilah isu ayam tiren. Ayam yang mati kemarin. Ayam kan halal. Tapi tirennya itu mati kemarin berarti tidak disembelih secara syar'i. Kan kita nggak tahu toh. Kita makan di warung, di restoran, kita nggak tahu yaitu yang pemilik warung atau pemilik restoran dari mana mendapatkan ayam ini. Apakah ini ayam yang tiren atau ayam yang betul-betul disembelih? Disembelih pun siapa yang menyembelih kan kita nggak tahu semuanya. Maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya kalau kita hidup di Indonesia mayoritas kan Muslim. Berarti secara umum kita hukumi ayam itu disembelih sesuai dengan syariat. Meskipun bisa jadi Bang Komang yang beredar di masyarakat itu yang menyembelih bukan Muslim itu, ya kan gitu. Tapi kita pakai hukum yang umum. Yang kedua ini berarti kalau tadi makanannya itu halal ya, dan Nabi mengajarkan
ketika ada sebuah hadis bang sahabat itu ragu, ya Rasulullah kita ragu makanan yang kita makan ini apakah disebutkan nama Allah atau tidak. Kata Rasulullah apa? Samillah, ketika kamu makan cukup baca bismillah. Itu menghilangkan keraguan-raguan. Yang kedua, kalau hewannya itu diperdebatkan kehalalannya kan gitu. Misalnya Pak Putra gitu, kan main-main jalan-jalan bang memang ya, refreshing, healing gitu. Sekarang kan muncul beberapa makanan yang sebenarnya diperdebatkan bang. Biawak misalnya. Jangan biawak dulu bang. Yang umum dikonsumsi. Kalau biawak itu nanti kita bahas ya. Kita ambil contoh misalnya 02 atau 02. 02 apa bang? Bekicot. Bekicot itu kan diperdebatkan kan gitu. Diperdebatkan. Makanya di dalam fatwa MUI itu pernah ditanya tentang hukum mengembangbiakkan bekicot. Itu membawa dampak ekonomi bang Komang itu. Ya, karena bekicot itu dibudidayakan. Ada yang digunakan untuk makanan, ada yang digunakan untuk obat dan seterusnya ya. Gitu. Nah, pandangan MUI ketika itu merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i. Bekicot itu karena minal khasyarat, termasuk serangga. Yang kedua tadi pakai kaidah yang menjijikkan bang, wa yuharimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Maka fatwa MUI mengatakan bekicot dihukumi haram dan sesuatu yang haram tidak boleh dikembang biakkan gitu. Itu atau dibudidayakan gitu, itu fatwa MUI. Meskipun di sisi yang lain ada pandangan mazhab Maliki. Tadi kalau fatwa MUI itu cenderung mengikuti mazhab Syafi'i, tapi dalam pandangan mazhab Maliki bekicot itu hukumnya halal bang. Ya karena mazhab Maliki dalam makanan itu agak memudahkan. Kalau tidak ada nas di dalam Al-Quran, bekicot kan nggak ada nasnya di dalam Al-Quran secara eksplisit bang. Maka dihukumi dihukumi halal. Bagaimana menyembelih bekicot? Ya, kalau mazhab Syafi'i ya termasuk tadi, karena bekicot nggak mungkin bisa disembelih bang. Bisa atau enggak? Tidak. Maka dihukumi haram. Nah, mazhab Maliki mengatakan bekicot itu cara menyembelihnya ya cukup dibunuh. Nah, berarti ini kan perdebatan bang. Nah, kalau kita ragu, lebih baik kita hindari. Karena kan kita berpedoman pada hukum yang sifatnya berhati-hati bang Komang. Atau dalam fikih itu disebut al-ahdu bil ihtiyat, mengambil hukum yang kita bersifat hati-hati karena ada perselisihan. Nah, terus bagaimana kalau biawak? Nah, biawak itu dulu itu kayaknya dipahami sebagaimana dzab bang Komang. Sebagaimana apa? Dzab. Dzab itu kan kadal padang pasir gitu. Nah, di dalam hadis Ibnu Abbas nanti Pak Putra ya. Ya betul bang Komang ya. Betul. Itu bisa lihat di kitab Bulughul Maram, di kitabul At'imah ada hadis Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas berkata, ukila adzabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Dzab itu pernah dikonsumsi di meja hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih ini, muttafaqun alaih. Ketika itu ceritanya bagaimana? Ceritanya Khalid ibnul Walid itu punya bibinya itu istrinya Rasulullah, yaitu Maimunah. Nah, Khalid Maimunah itu Khalid ibn Walid ketika itu berada di rumahnya Rasulullah gitu. Nah, karena Maimunah itu bang ngomong masak gitu ya, masak itu. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah dan Khalid ibn Walid itu. Ketika itu Rasulullah hamil saja makan dzab bang. Ketika itu wanita yang masak-masak itu, ya sekarang bahasa kita masak-masak itu, ngasih tahu
ya Rasulullah, yang engkau mau makan itu dzab itu. Rasulullah mau ngambil itu, ternyata tangannya ditarik kembali Bang Komang. Bahasa kita apa Pak? Mau ngicipi gitu. Kenapa? Innahu laisa bi'ardi qaumi. Dzab itu enggak umum dikonsumsi bagi penduduk Madinah. Tapi Khalid bin Walid ketika itu masih apa Bang Komang, mencicipi, bukan mencicipi, memakan dengan lahap. Rasulullah hanya melihat saja. Sehingga disimpulkan ketika Rasulullah tidak melarang, maka hukumnya apa Bang Komang? Halal. Nah, dulu Kiai Jawa itu menerjemahkan dzab itu dengan sliro. Nek Kiai Jawa maknani Bang Komang. Ibni Abbasin landin ceritaake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dawuh sapa Ibnu Abbas, ukila den pangan apa adzabu sliro ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase meja daharane Rasulullah. Sliro itu kan maknanya biawak atau nyapik Bang Komang. Karena memang secara fisik itu antara biawak dengan dzab itu memiliki kemiripan, memiliki apa? Kemiripan. Tapi ternyata beda gitu loh. Dzab itu kadal padang pasir atau kadal gurun. Kalau biawak itu bahasa Arabnya warol. Lah Kiai Jawa melihat hewan yang ada di Indonesia yang menyerupai kadal gurun atau dzab itu ya biawak, maka diterjemahkan sliro gitu. Padahal dua-duanya berbeda. Apa di antara perbedaannya? Yang pertama Bang Komang, dari sisi apa yang dikonsumsi. Kalau dzab itu mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Kalau apa? Kalau biawak itu enggak hanya tumbuh-tumbuhan, tapi juga semuanya Bang Komang ya. Makan daging, tikus dan seterusnya itu dimakan. Dzab itu dari segi postur itu lebih kecil. Kalau biawak itu bisa besar Bang Komang, bisa besar kan gitu. Terus kalau dzab kadal padang pasir itu kelaminnya 2 atau double Bang Komang. Kalau jantannya 2, kalau betina 2, kalau nyabik itu 1. Lah masih banyak beberapa perbedaan. Misalnya Bang Komang, kalau dzab itu tidak annahu la yashrabul ma', ini dalam Hasyiah Qalyubi ya. Dzab itu enggak minum air. Annahu yabulu fi arba'ina yauman maratan wahidatan. Dia itu apa? Kencingnya itu 40 hari hanya sekali Bang Komang itu. Terus bisa hidup itu nahwa sab'imi'ati sanatin. Bisa hidup itu sampai 700 tahun. Ini jelas beda dengan apa biawak. Oleh sebab itu kalau dzab itu halal gitu. Kalau biawak itu haram gitu. Ya, oke, jelas sekali Ustaz, dan terima kasih Putra atau Pak Putra yang sudah ikutan gabung. Kita akan beri dulu, jangan kemana-mana. Talbi 102.5 Madani FM Solution Radio. Madani di manapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Religious Line. Di edisi siar hari ini tentu nanti kami undang ya interaktif Anda. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait tentang tema kita, fikih kuliner ya. Sekarang ini kan tren banyak orang yang menikmati kuliner gitu ya. Kuliner ekstrim. Iya, ada yang umum dimakan manusia, tetapi ada yang tidak umum gitu ya. Tapi mereka sudah menganggap umum gitu. Ya, karena kalau kita mungkin jijik tapi mereka tidak jijik gitu ya. Nah, bedanya gitu. Nah, bagaimana sebagai seorang muslim tentu kita harus ya makan yang sesuai atau yang sesuai dengan syar'i begitu ya. Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tentu tadi makanan halal sudah banyak kita singgung. Sekarang yang haram, Ustaz. Kira-kira apa ya dasar hukumnya ataupun juga jenis-jenis makanan yang haram itu? Ya, terima kasih Bang Komang. Yang tadi Bang Komang sudah menyinggung berkaitan dengan kuliner, tapi bukan kuliner sekedar cari rasa Bang Komang. Tapi ini kuliner yang
yang ekstrim itu, mencoba makanan-makanan yang tidak umum dikonsumsi itu. Oleh sebab itu insan madani penting untuk kita bahas di sesi yang kedua ini berkaitan dengan makanan-makanan apa saja yang dinas oleh Al-Quran dan hadis atau sunnah sebagai makanan yang haram. Kita awali dari Al-Quran dulu Bang Komang. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang paling penting ya, itu ada 4 makanan yang diharamkan secara nas oleh Al-Quran. Yang pertama al-maitatu, yaitu bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih. Itu kriteria hewan yang disebut bangkai. Meskipun masih fresh deh. Misalnya ayam tiren mati kemarin, meskipun itu dagingnya mungkin fresh, tapi tetap dianggap haram gitu. Karena orang yang memiliki jiwa yang natural, jiwa yang alami, jiwa yang baik itu pasti menghindari bangkai. Bangkai itu pasti secara umum tidak layak untuk dikonsumsi, Bang Komang. Ya. Yang kedua wadamu. Damu itu darah itu. Darah. Dalam ayat yang lain disebut daman masfuhan, darah yang mengalir. Oleh sebab itu ada makanan tradisional yang disebut sebagai saren atau dideh kalau bahasa kita. Yaitu makanan yang dibuat dari darah itu Bang Komang. Ada ayam, ada kambing atau sapi yang disembelih, kemudian darahnya itu ditadai gitu, terus diolah menjadi saren atau dideh. Ini makanan tradisional Bang Komang. Dan sampai sekarang masih Bang Komang ya. Oh masih. Masih itu di pasar-pasar tradisional itu masih itu. Nah, dideh atau yang disebut juga ada yang ngasih nama itu hati Bang Komang? Hati tidak ori itu loh. Atau KW. Kalau hati ori itu halal Bang Komang kan. Nabi bersabda ukhilat lana al-maitatan, dihalalkan bagi kami 2 bangkai, wadaman 2 darah. Fa'amal maitatan, adapun bangkai itu yang pertama as-samaku wal jarad, yaitu bangkai ikan dan belalang. Wa amad daman, adapun 2 darah, yang pertama itu al-kabid, yaitu hati, yang kedua at-tihal, yaitu limpa. Lah, kalau dideh itu kan dia nggak ori itu, dia buatan itu, dia buatan, maka itu haram, Beda dengan hati yang ori. Kalau hati yang ori itu halal Bang Komang, meskipun sama-sama hati, cuma yang satu itu ori, yang satu KW gitu. Sebab itu tidak haram. Oke Ustaz, sebelum dilanjutin apanya ada penanya, nanti kita lanjutkan karena juga waktu ya. Nah begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa Islam begitu tegas melarang mengkonsumsi makanan haram, dan apa dampaknya bagi hati serta kehidupan seseorang muslim ya? Tadi ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau manusia itu ya sebenarnya ini seruan Allah untuk semua manusia tanpa dilihat agamanya gitu. Karena memakan makanan yang halal itu nature, suatu yang alami Bapak. Alami ya. Gitu. Dan nanti hubungannya dengan kesehatan juga kan. Kulu mimma fil ardi, kulu makanlah kamu mimma dari apa fil ardi yang ada di dalam bumi ini, halalan thayyibah, makanan yang halal. Yang kedua, halal itu sifatnya thayyibah gitu. Nah, kenapa kok Islam mengharamkan secara tegas makanan-makanan yang haram? Ini banyak manfaatnya Bang Komang. Yang pertama itu berkaitan dengan teologi kita. Kalau kita sebagai orang Islam yang mengikuti Allah, mengikuti Rasul kan,
dan Al-Quran menjelaskan ada beberapa makanan yang diharamkan. Sunnah juga menjelaskan ada beberapa makanan yang diharamkan. Oleh sebab itu bentuk keimanan kita ya mentaati larangan Allah dan larangan Rasulullah. Yang kedua itu dari segi medis itu, karena Islam itu tidak menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu kecuali ada hikmahnya, Bang Umar. Misalnya kita tadi bahas al-maitata, bangkai, itu menurut nature manusia, sifat alami atau sifat dasar manusia itu mencintai makanan yang baik gitu loh. Ya, sehingga bangkai itu tidak baik. Oleh sebab itu orang mungkin tidak beragama disuguhkan dua makanan, Bang. Ayam itu, yang satu disembelih, yang satu tidak. Pilih mana, Bang Komang? Ini yang tanpa kita melihat agama. Disembelih. Yang disembelih tentu. Itu sudah sifat naluri manusia. Yang kedua, kalau bangkai itu kan makrobat, bakteri itu akan segera Bang Komang? Yaitu menyerang. Sehingga ketika kita konsumsi membahayakan kesehatan kita. Demikian juga darah itu. Darah itu nggak bagus. Makanya gini, Bang Komang, saya pernah nonton di TV, Bang Komang. Ini berkaitan dengan kuliner ekstrim sate ular kobra, Bang Komang. Sate ular kobra itu di Jakarta itu ada daerah namanya Mangga Besar. Ini cuma contoh ya, insan Madani nggak perlu pergi ke sana gitu. Cukup ditonton di YouTube saja itu. Di kawasan tersebut itu umum menjual sate ular kobra. Itu mulai ularnya masih hidup, Bang Komang. Nanti dipotong, kemudian habis dipotong lehernya itu darahnya dimasukkan ke gelas gitu. Darah terus plus arak, nanti diminum. Kemudian dagingnya itu disate, Bang Komang. Disate itu ya kelihatannya dagingnya ya umumnya sate-sate itu, Bang. Prosesnya umum ya, mungkin orang kalau nggak tahu juga dianggap ini sate enak gitu ya. Nah, yang di situ kan ada wawancara dari dokter juga, Bang Komang. Ya. Dokternya bilang kalau ada mitos yang berkembang, orang yang mengkonsumsi sate ular kobra tadi banyak manfaatnya, khasiatnya, Bang Komang. Yang pertama untuk penyakit kulit, yang kedua untuk stamina, Bang Komang. Stamina suami istri, Bang Komang ya. Dan seterusnya loh. Nah terus dokter tadi berkomentar, ini menarik ya. Dalam dunia medis memang belum ditemukan tentang manfaat mengkonsumsi daging ular kobra, Bang Komang. Tetapi dokter tadi memberikan penjelasan, adapun meminum darah itu dalam dunia medis membahayakan kesehatan itu. Jadi yang minum darah ular kobra tadi dianggap memang tidak baik dari segi kesehatan. Makanya Al-Quran tadi mengharamkan darah. Walahmul khinzir, daging babi. Kalau 02 itu bekecot, kalau B2 itu babi, Bang. Kalau di Bali itu ada babi guling gitu. Babi guling, kemudian kalau sudah matang itu kulitnya itu crispy, Bang. Itu crispy itu kriuk gitu. Dan menurut kesaksian ya, testimoni orang yang makan babi itu luar biasa lezatnya, Bang Komang katanya. Tapi Islam melihatnya jauh lebih dari itu. Makanan itu bukan sekedar enak, tapi ini membahayakan kesehatan atau tidak. Kalau ada makanan itu mengandung dua hal, Pak Bang Komang. Yang pertama enak, yang kedua membahayakan kesehatan, maka Islam itu akan tadi meninggalkan kerusakan, yaitu supaya tidak mengakibatkan kesehatan kita buruk. Dan tadi, Bang, yaitu
maslahah enak itu ditinggalkan. Maka ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindarkan kerusakan dalam ini bahaya kesehatan lebih didahulukan daripada mencari maslahat, yaitu mencari enak. Karena kita bisa hidup tanpa mengonsumsi babi. Betul atau enggak Bang Omang? Betul. Meskipun kita nggak tahu enaknya makan babi itu. Ya, dan memang nggak boleh Bang. Dan ternyata hikmahnya itu babi itu dalam lab dunia medis itu sudah disepakati Bang, babi itu mengandung cacing pita, dan itu nggak bisa mati ketika kita menggoreng atau memasaknya sampai sekian derajat Bang Omang. Dan kadang-kadang sudah memenuhi standar pun cacing pitanya belum mati juga gitu. Sehingga berpotensi bahaya untuk tubuh kita. Oleh sebab itu Islam mengharamkan daging babi. Nah, dari pertanyaan tadi, memang hikmahnya itu semua yang diharamkan Allah itu ada hikmahnya gitu. Oke, baik Ustaz, karena waktunya sudah sangat terbatas. Terima kasih untuk penanya tadi yang sudah ikutan gabung. Semoga setelah ini kita semua makin sadar bahwa menjaga makanan bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang menjaga hati dan keimanan. Karena dari makanan yang halal, insya Allah lahir amal yang baik dan doa yang mustajabah. Terima kasih semuanya. Saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.